Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi para mahasiswa yang saya banggakan. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, saya berharap semoga para mahasiswa semua berada dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Stay at home, jaga pola hidup sehat dan bersih, physical distancing, dan social distancing. Ingat itu. Let's keep learning. Seorang pembelajar adalah pemilik masa depan. Itu kata Mario Teguh. Tetapi saya pun yakin perkataan tersebut benar. Belajar itu beranjak dari satu posisi ke posisi selanjutnya, step by step, dan bersifat dinamis. Dia akan terus meningkat. Begitu pula kapasitas diri seseorang pembelajar akan terus meningkat hingga mencapai seorang pribadi yang sukses. Para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas tentang menyusun metode penelitian, khususnya tentang pengumpulan data penelitian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal, di antaranya adalah rumusan permasalahan. Saya yakin Anda masih ingat bagaimana menyusun rumusan masalah. Permasalahan adalah adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Perumusan masalah sendiri adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang dipilih dalam sebuah penelitian. Saya yakin Anda masih ingat itu. Selanjutnya, kita juga telah mempelajari tentang bagaimana menyusun tujuan, bagaimana kita menulis, menyajikan tujuan dengan jelas, dengan tegas, dan terukur, serta konsisten dengan masalah penelitian dan manfaatnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang hipotesis, kemudian menyusun kerangka pemikiran. Serta kita pun telah mempelajari metode penelitian yang meliputi roadmap penelitian, kemudian proses dan instrumen yang digunakan. Terkait dengan metode penelitian, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa metode penelitian tersebut memiliki bagian yang terdiri dari roadmap, kemudian juga proses yang merupakan keterkaitan dan mekanisme pelaksanaan penelitian dan instrumen. Sementara sebelum kita menyusun metode penelitian, terlebih dahulu kita sudah menetapkan tujuan penelitian,
kita juga telah menulis hipotesis dan menyusun kerangka pemikiran, dan ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pelaksanaan penelitian, khususnya keterkaitan dan mekanisme dari penelitian tersebut. Selanjutnya, pada slide ini, saya ingin menjelaskan bahwa dalam menyusun metode penelitian, kita harus fokus untuk menghasilkan output atau hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut bisa berupa hasil penelitian yang sifatnya non-fisik atau pengetahuan baru. Bisa dalam bentuk sistem, Anda menyusun sistem atau model, atau juga desain, atau Anda menghasilkan sebuah konsep, kebijakan, atau sebuah metode baru. Dan proses ini semua diawali dari pengumpulan data, kemudian Anda mengolah datanya, menganalisis datanya, menyajikan hasil analisis, dan kemudian dibahas dan disimpulkan. Kemudian penelitian juga bisa menghasilkan output yang berbentuk fisik atau barang, yaitu prototipe, alat, atau juga model fisik. Dari hasil penelitian sebagai contoh, Anda menghasilkan model fisik dari alat tangkap. Dan ini semua tentunya diawali dari kita menyusun rancangan barang dan pengumpulan bahan, kemudian penyiapan bahan, pembuatan dari barang, dan akhirnya Anda menghasilkan barang, kemudian dibahas dan disimpulkan. Selanjutnya, adik-adik semua, sebelum kalian menentukan metode pengumpulan data, maka perlu terlebih dahulu kalian mencermati tujuan penelitian yang akan dicapai, kemudian juga menentukan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu, kalian menentukan jenis data apa saja yang diperlukan, dan juga menentukan metode pengumpulan data tersebut. Makna pengumpulan data adalah mendapatkan data yang akan dipakai untuk menyimpulkan sesuatu yang ingin diketahui. Dan ini seharusnya sudah tergambar di dalam tujuan penelitian. Karena arah tuju penelitian itu sebenarnya tergambar di tujuan penelitian. Kita bisa mengilustrasikan sebuah penelitian dengan ilustrasi sederhana. Seorang buta yang ingin mengetahui bentuk gajah untuk pertama kalinya. Dia tidak dapat melihat bentuk gajah tersebut, tetapi dia dapat menggunakan indera perabanya, tangan, untuk meraba sebagian tubuh gajah. Dan hasil rabaan tersebut
dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk gajah. Bentuk gajah yang akan dijelaskan oleh si buta tadi tentunya sangat tergantung pada bagian tubuh gajah yang dirabanya. Hasil dari rabaan si buta tadi, itulah yang disebut data penelitian. Dan kesimpulannya sangat tergantung pada data yang diperolehnya. Semakin banyak dia meraba bagian-bagian gajah, tentu dia akan menyimpulkan gajah tersebut secara lengkap. Atau sebaliknya, kalau dia hanya meraba bagian belalai saja, mungkin kesimpulannya pun akan salah. Jadi kesimpulan sangat tergantung dari banyaknya kuantitas data dan kualitas data yang dikumpulkan. Data sendiri sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jenis data dan juga dari mana data tersebut diperoleh atau kita sebut sumber data. Kedua hal ini penting untuk kita ketahui dan kita pahami sehingga kita dapat mengumpulkan data penelitian dengan baik. Para mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya saya ingin menjelaskan jenis data, yaitu bagaimana menentukan jenis data yang diperlukan. Anda harus mencermati tujuan penelitian yang telah Anda tuliskan. Apakah pernyataan tujuan tersebut secara langsung atau eksplisit menyebutkan jenis data yang harus dikumpulkan? Jika iya, maka ajukan pertanyaan berikut ini. Informasi dan data apa saja yang akan dipakai untuk menjelaskan kondisi bahwa tujuan tersebut terwujud atau benar? Kemudian, untuk menjelaskan kondisi tersebut, apakah cukup satu jenis data atau beberapa jenis data? Buatlah daftar jenis data yang akan dikumpulkan. Kemudian, periksa dengan cermat apakah setiap jenis data yang dipilih relevan, bermanfaat dalam menjelaskan kondisi jika tujuan tersebut terwujud atau benar. Jika tidak, maka data tersebut tidak perlu dikumpulkan. Selanjutnya, data dan informasi diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu melalui proses pengolahan, analisis, dan pembahasan. Berdasarkan jenisnya, data atau informasi dapat bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dalam bentuk angka dan dianalisis secara kuantitatif atau dengan teknik statistik. Selanjutnya, kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dalam bentuk verbal. Sebagian dapat dianalisis dengan teknik statistik, sebagian lagi tidak. Tergantung pada pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. Atau gabungan keduanya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sementara itu, jenis data berdasarkan asal-usul pengumpulannya, yaitu dibagi atas data primer
atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau atas perintah peneliti kepada enumerator atau pengumpul data. Dan juga ada yang disebut dengan data sekunder, yaitu data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh orang lain sebelum digunakan oleh peneliti. Bisa dalam bentuk data statistik perikanan, bisa dalam bentuk data pendaratan ikan di sebuah tempat pendaratan ikan, dan lain sebagainya. Berbicara tentang sumber data, ada pengertian yang harus kita pahami, yaitu sumber data adalah subjek tempat data tersebut menempel. Kemudian semua data atau informasi, baik berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak maupun peristiwa atau gejala, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Sumber data dalam bentuk benda nyata, yaitu benda hidup, bisa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Benda mati bisa dalam bentuk perairan, pelabuhan, ada kapal, ada alat tangkap, ada galangan kapal, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sumber data dalam bentuk abstrak, yaitu pola kemasyarakatan, adat, budaya, dan lain sebagainya, termasuk juga kesepakatan adat. Di wilayah Aceh kita mengetahui ada panglima laut, di wilayah Lombok ada yang kita sebut kearifan lokal dengan awik-awik, itu adalah bentuk dari pola kemasyarakatan. Kemudian perilaku nelayan, perilaku konsumen, juga kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Sumber data dalam bentuk peristiwa atau gejala, seperti gejala yang terjadi secara alami, ada tsunami, gelombang, pasang surut, upwelling, dan perubahan iklim lainnya. Dan non-alami seperti kenaikan bahan bakar, peningkatan ekspor, kondisi politik dan inflasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas bagaimana cara menentukan sumber data tersebut. Yang diperlukan adalah peneliti mengajukan pertanyaan seperti dari mana setiap jenis data tersebut akan dapat diperoleh. Apa sumber data tersebut? Apakah dari institusi, dari perpustakaan, perorangan, atau media massa? Kemudian bagaimana data tersebut akan dikumpulkan atau diperoleh? Apakah setiap jenis data sudah tersedia dalam suatu dokumen dan terbuka untuk publik? Apakah Anda harus memperolehnya sendiri dengan mengamati, mengukur, menghitung objek penelitian? Apakah Anda harus mengolah data yang ada untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian? Siapakah pemilik data tersebut? Apakah perlu meminta izin? Apa prosedur penggunaan data tersebut? Dan juga apakah ada kode etik yang harus diterapkan dalam pengumpulan data? Karena untuk data-data khusus spesifik yang sifatnya rahasia,
data-data yang harus mengikuti kode etik tertentu, tentu Anda harus menyebutkan kode etik tersebut yang diperlukan. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan tentang contoh-contoh atribut dari subjek penelitian atau data penelitian. Di sini subjek penelitiannya adalah orang, dan kita bisa menjelaskan atributnya, yaitu dari orang tersebut, fisik. Dari fisik tersebut kita menurunkan lagi atribut fisik tadi apa? Kita bisa merinci datanya, yaitu karakter tubuh sebagai contoh. Kemudian karakter sosial, atributnya kita bisa turunkan lagi apa yang bisa kita gali dari atribut tersebut. Kita bisa gali etnis, informasi kepercayaan dan bahasa, kelompok sosial, pengetahuan, sikap, dan seterusnya. Kemudian juga untuk atribut karakter ekonomi, kita bisa mengumpulkan data akumulasi kekayaan sebagai contoh, kegiatan produktif, dan lain-lain. Berikutnya adalah untuk contoh subjek penelitian dengan subjek tadi lembaga. Atributnya karakter fisik, kita bisa mengumpulkan data bangunan, peralatan, dan lain-lain. Atribut karakter sosialnya kita bisa mengumpulkan, mendapatkan data legitimasi, kekuasaan, keanggotaan, peran, dan lain-lain. Kemudian juga atribut karakter ekonomi, maka kita dapat memperoleh data dan informasi tentang sumber dana, akumulasi kekayaan, hingga kita peroleh kegiatan non-produktif. Berikutnya adalah subjek penelitian yang berupa barang. Kita memiliki juga 3 atribut fisik. Di situ kita bisa memperoleh data dan informasi bentuk, kemudian bahan, dimensi, jumlah, dan lain-lain. Kemudian atribut fungsi dari barang, maka kita bisa memperoleh data, informasi posisi dalam sistem perangkat, metode, atau lebih detail lagi kita peroleh operatornya, input, proses. Kemudian atribut lingkungan sistem, kita bisa memperoleh informasi tentang standar kualitas, peraturan, etika, hingga pemanfaat. Selanjutnya ini adalah subjek penelitian contoh untuk makhluk hidup. 3 atribut fisik, kita bisa memperoleh informasi sebutan, bahan, kelimpahan, dan sebagainya. Untuk atribut fungsi ekologi, kita bisa memperoleh data reproduksi, tingkah laku ikan, trophic level. Kemudian atribut lingkungan hidup, kita bisa membreakdown batas geografi, batas waktu, hingga habitat dari lingkungan hidup tersebut. Ini adalah contoh untuk subjek penelitian peristiwa. Kita memiliki 3 atribut identitas. Di situ kita bisa membreakdown dan memperoleh data tentang lingkungan spasial yang mencakup wilayah spasial.
wilayah geografis, dan lingkungan temporal. Lingkup temporal maksud saya, yaitu mencakup waktu. Kemudian atribut fitur sosial, kita bisa breakdown informasi dan data yang dapat kita rekam di situ, kelompok sosial, pengetahuan, sikap hingga keterampilan, dan atribut fitur ekonomi, kita bisa memperoleh informasi dampak ekonomi maupun kegiatan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang metode atau cara mengumpulkan data. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi yang besar. Jadi satu populasi penelitian adalah kumpulan individu atau objek yang terdefinisi secara jelas menjadi fokus utama penelitian. Kriteria keanggotaan objek dalam populasi termasuk rentang waktu, tempat, spesifikasi, dan kategori. Semua objek yang memenuhi definisi secara utuh adalah anggota populasi. Berapa jumlah anggota populasi objek tersebut? Dan itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Sifat populasi tersebut terbatas. Ada yang bersifat tak terbatas. Ada yang homogen maupun heterogen. Populasi yang terbatas adalah populasi yang diberi batasan atau didefinisikan dengan jelas secara kuantitatif. Sebagai contoh, jumlah kapal longline di PPS Cilacap yang terdaftar pada periode 2010 sampai 2015. Contoh berikutnya, jumlah penduduk usia produktif di Kota Bogor pada tahun 2016. Populasi tak terbatas adalah populasi yang tidak dapat didefinisikan batasnya secara kuantitatif. Sebagai contoh, penduduk miskin, penerima bantuan raskin. Kemudian bantuan kapal ditujukan untuk nelayan tradisional di Kabupaten Tangerang. Ini agak sulit memang kita mendefinisikan batas secara kuantitatif untuk memberikan batasan yang mungkin kadang sangat bias dan subjektif sehingga dimasukkan dalam populasi. Populasi homogen adalah populasi di mana sumber data memiliki unsur-unsur pembentuk yang memiliki sifat-sifat yang sama, homogen. Contoh barang yang dihasilkan dari satu proses produksi memiliki keseragaman. Populasi heterogen adalah populasi di mana sumber data memiliki unsur-unsur pembentuk yang memiliki sifat-sifat yang variasi. Biasanya terkait dengan karakteristik manusia yang Selanjutnya, bagaimana menentukan cara pengumpulan data? Anda harus mendefinisikan populasi objek penelitian untuk jenis data primer yang harus diperoleh sendiri. Anda ajukan pertanyaan seperti berikut ini. Apa populasi dari objek penelitian yang akan menjadi sumber data? Buat batasan atau definisi dari populasi objek tersebut. Definisinya adalah kriteria keanggotaan objek dalam populasi, termasuk rentang waktu, tempat,
spesifikasi, dan kategori. Semua objek yang memenuhi definisi secara utuh adalah anggota populasi. Kemudian, berapa jumlah anggota populasi objek tersebut? Apakah Anda akan melakukan pengamatan, pengukuran, dan pencacahan terhadap semua anggota populasi objek penelitian? Sensus semua anggota populasi versus pengambilan contoh atau yang kita sebut sampling, perwakilan dari populasi. Kalau sensus Anda melakukan pencatatan atau pengukuran seluruh populasi. Kemudian bagaimana menentukan suatu populasi dan contoh yang representatif? Anda harus mencermati kembali tujuan penelitian. Apa jenis data yang diperlukan dari tujuan yang telah Anda tuliskan? Dari mana data tersebut akan diperoleh? Subjek penelitian, tentukan populasi dan batasannya. Dan jangan kebalikannya, menentukan populasi setelah menentukan contoh. Apakah Anda akan mengumpulkan data dari semua anggota populasi atau hanya sebagian saja? Ya, Anda sampling. Atau mengumpulkan data dari semua anggota populasi, berarti Anda menggunakan metode sensus. Atau mengumpulkan data dari sebagian anggota populasi, yaitu melalui pengambilan contoh atau pengambilan sampel, atau kita sebut sampling. Jika pengambilan contoh salah atau keliru, maka hasil penelitian Anda akan meleset atau akan tidak benar. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sampling atau non-sampling dalam kurung sensus. Sensus bagus memang, tapi mungkin bila Anda lakukan, Anda perlu biaya yang besar karena populasi yang diteliti banyak, dan Anda perlu waktu juga. Sampling bagus karena dapat menekan biaya, tapi pastikan sampel contoh yang diperoleh dapat dipakai untuk menjelaskan apa yang harus diketahui. Ingat kisah seorang tunanetra yang ingin mengetahui bentuk gajah. Itu adalah bagian dari sampling. Kalau dia meraba ke seluruh bagian gajah, tentu dia akan dapat menjelaskan dengan baik. Kemudian juga contoh harus dapat mewakili populasi. Jadi Anda dalam menentukan contoh, melakukan sampling harus memilih metode sampling yang benar. Berapa jumlah sampel yang Anda ambil itu sangat menentukan hasil dari analisis dan selanjutnya kebaikan dari penelitian. Apa itu sampel? Jadi kita bicara tentang sampel, yaitu kendala keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan objektivitas dalam penelitian yang pada akhirnya kita melakukan pengambilan sampel atau pengambilan contoh. Sehingga kita perlu menetapkan sampel untuk meneliti sebuah populasi dengan jumlah yang cukup besar. Sifat-sifat yang harus dimiliki sampel yaitu memiliki sifat yang dimiliki populasi dan mewakili populasi, kemudian dapat digunakan untuk mengeneralisasikan hasil analisis. Tahapan menentukan sampel yaitu Anda menentukan populasi terlebih dahulu. Jangan dibalik, bukan sampelnya dulu baru populasi Anda hitung.
Jadi populasinya diketahui, baru Anda akan bisa melakukan sampling dengan baik. Kemudian batasi luas dan cakupan dari populasi tersebut. Selanjutnya Anda mengambil sampel yang dengan kaidah yang benar. Dan pengambilan sampel yang keliru tentu akan memberikan hasil penelitian yang bias atau tidak valid. Karena Anda akan menganalisis dan memberikan kesimpulan terhadap sebuah populasi dari data sampel. Kalau data sampelnya kurang, data pengambilan sampelnya keliru, tentu kesimpulannya akan. Slide ini menjelaskan filosofi penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama adalah efisiensi, yaitu untuk penelitian yang mengharuskan merusak sampel. Sehingga ini efisiensi karena penelitian tersebut merusak sampel. Merusak sampel kalau Anda teliti seluruhnya tentu ini akan merugikan. Kemudian adanya permasalahan dana, adanya permasalahan waktu, kendala waktu, keterbatasan waktu. Kemudian ketelitian, objek yang kecil, tingkat ketelitian yang lebih baik. Ekonomis, karena pertimbangan manfaat hasil penelitian. Kemudian mereduksi jumlah objek, menghindarkan kejenuhan, rasa bosan, dan kesalahan subjektif. Demikian kuliah kita pertemuan ke-8 dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya, pertemuan 9 tentang konsepsi pengumpulan data. Dan saya berharap Anda semua dapat mengikuti kuliah daring ini dengan baik. Insya Allah kita akan diskusikan melalui tatap muka langsung dengan menggunakan fasilitas Zoom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.